Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Baik itu berupa kesehatan, baik berupa uang. Yang ketika kita kesulitan, seringkali kita meminjam uang kepada saudara kita yang memiliki uang lebih. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, bagi kita yang memberikan pinjaman kepada saudara kita, seringkali yang terjadi ketika kita memberikan pinjaman, ketika mau tagih, uangnya nggak ada. Atau bahkan ketika kita mau tagih, ditelepon nggak diangkat, kita datangi nggak ada. Yang lebih parah lagi, yang ditagih lebih marah dibanding yang memberikan pinjaman. Atau bahkan ada orang yang ketika dipinjamin sengaja lupa kalau dia itu punya hutang. Yang menjadikan kita yang meminjam ini kadang-kadang hati kita, ya udah dibantu kok gini. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, inilah memang takdir yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang kita inginkan itu tidak sesuai pada kenyataannya. Maka dari itu, apabila kita pernah memberikan pinjaman kepada saudara kita, lalu kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, coba ingat beberapa hadis ini. Semoga itu menjadikan hati kita lapang. Ternyata ketika kita melihat riwayat-riwayat terkait dengan memberi pertolongan kepada saudara kita atau memberikan piutang kepada saudara kita, ternyata ibadah ini pahalanya luar biasa. Beberapa pahala kita meminjamkan uang. Yang pertama, Nabi sabdakan, inna salafa yajri majra syattis sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Subhanallah. Berarti kalau kita memberikan pinjaman, 50%-nya adalah catat bagi kita sedekah. Dan bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sedekah itu di pintu surga tercatat pahalanya 10, meminjamkan uang pahalanya 18. Berarti lebih gede pahalanya. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, aku memberikan pinjaman 2 kali lebih aku sukai dibanding memberikan sedekah sekali. Dan apabila kita menghadapi perilaku sebagian saudara kita, atau karena kondisi saudara kita ketika kita tagih, lalu dia tidak memiliki uang dan benar-benar gak punya uang, sementara di satu sisi kita butuh juga akan uang tersebut, maka coba ingat hadis ini. Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang kesulitan bayar hutang, falahu bikulli yawmin mitlu sadaqatun qabla an yahillad dain, setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai utangnya lunas. Subhanallah. Kebayang nggak kita kalau kita meminjamkan kepada saudara kita uang 1 juta, lalu ketika kita tagih dia benar-benar tidak mampu, ternyata Allah akan berikan kita pahala sedekah setiap hari sejumlah uang yang kita pinjam sampai dengan utangnya lunas. Pernahkah kita sedekah 1 juta sehari? Bayangkan kalau gini kita berikan kepada saudara kita, maka kita akan, kalau kita tunda pembayaran setahun, berarti kita akan dicatat oleh Allah sedekah 365 juta setahun. Allahu Akbar. Apakah kita mampu untuk sedekah sebesar itu? Belum tentu. Inilah di antara balasan ketika kita mau menolong saudara kita yang kesulitan. Inilah di antara balasan yang Allah berikan kepada kita atas kesabaran kita ketika kita memiliki harta, kita pinjamkan kepada saudara kita yang membutuhkannya, lalu dia tidak mampu membalikannya. Allah tidak menjadikan kita kecewa, tapi Allah membalas kepada kita dengan berbagai macam kebaikan. Bahkan kalau kita benar tahu saudara kita ini kekurangan, lalu dia tidak bisa membayarnya, lalu kita putihkan utangnya, Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang orang kesulitan bayar utang, awwadu anhu, atau dia putihkan hutangnya, azallahullah fi dhilli yawma dhilla illa dhilluh, Allah akan berikan dia naungan kelak di padang mahsyar dikala tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Bisa jadi kita ambil uang kita yang kita pinjamkan lalu habis, tetap ingat di padang mahsyar itu tempat yang mengerikan.
Sampai Nabi katakan kepada kita, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan hufatan dalam keadaan telanjang kaki, uratan, telanjang bulat, gurlan tanpa dihitan. Lalu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Kepala manusia mendidih seperti air yang ada di atas tungku. Tapi golongan ini, ada 17 golongan orang yang Allah berikan naungan kelak di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang yang memutihkan hutang saudara yang kesulitan. Subhanallah. Ketika kita menolong saudara kita yang kesulitan, Allah pun akan berikan kita pertolongan di dunia dan akhirat. Maka dari itu ikhwatal iman, jadilah orang suka menolong kepada orang lain. Kalau saudara kita kesulitan, kita bisa mengerti kondisi saudara kita, maka Allah pun akan balas kita kelak dengan berbagai macam kebaikan. Karena itu sekali lagi, bagi kita yang selama ini meminjamkan uang, bersabarlah. Karena itu juga menjadi takdir bagi kita kalau utang kita belum balik. Sabar aja menunggu berbagai macam pahala ini. Bisa jadi dulu kita pernah berniat ingin banyak sedekah, ingin kalau punya harta banyak sedekah, tapi ternyata Allah memberikan jalan kita setiap hari dihitung sedekah dari sedekah kita karena penundaan pembayaran uang seutang saudara kita itu. Semoga kita bersabar. Apapun yang menimpa kehidupan kita ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.